Pada waktu itu, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil oleh tentara Belanda atau yang sering disebut dengan kompeni. Rakyat jelata yang menentang aturan kompeni akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Para kompeni terlalu kejam. Sesekali mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan kompeni. Aduh, panas sekali. Pegel. Haus. Yuli, ayo istirahat sebentar. Kita sudah serius bekerja. Tapi nanti kalau kamu tahu gimana kalau kita dipukul dan disiksa? Mereka tidak terlihat kok. Ayo. Baiklah. Istirahat dulu yuk. Begitupun satu persatu mereka mulai kelelahan. Para kompeni yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Kompeni berlari dan menghajarnya satu persatu. Apa-apa nih? Kalian malah mas-masan. Ayo kerja. Tapi kita kan hanya istirahat sebentar, Mister. Alasan. Ayo cepat bekerja. Terima kamu gak apa-apa. Kamu. Bekerja yuk. Mati ya? Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap. Masyarakat ini mulai muak dengan tindakan kompeni. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun apa boleh buat, mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka untuk melawan penjajah. Tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan termasuk anak muda yang bernama Trimo. Ya kan, Nun? Kok aku? Kenapa harus aku? Nah, terus siapa? Kan kamu yang pemberani. Ya udah, aku aja yang melawan mereka. Tapi dengan satu syarat. Kalau aku sudah di bawah mereka, kalian harus segera menjemput aku. Karena aku kalau disekap nanti bakal disiksa di situ. Jadi kalian harus segera menjemput aku dengan masyarakat. Oke? Kamu tetap hati-hati ya, Mo. Ya, aku akan berhati-hati. Aku akan selalu waspada. Ya sudah, kita pulang saja. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap harinya. Hati beliau tersentuh. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya untuk bersekolah. Sebagaimana adat Jawa pada waktu itu yang masih membedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Tetapi tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia. Kartini pun memutuskan untuk mengajar orang-orang desa tersebut. Suasana Kartini sedang mengajari murid-murid perempuan berhitung, menjahit, bahkan membuat pola pakaian. Setelah murid-muridnya pulang, ayah Kartini memarahinya karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuannya. Kartini, Romo tidak suka kau mengajar anak-anak desa itu dengan ilmu yang kau pelajari di sekolah. Tapi kenapa Romo? Kenapa Romo tidak memperbolehkannya? Kamu tahu sendiri, mereka kaum bawah dan yang diperbolehkan untuk belajar hanyalah kaum bangsawan dan orang Belanda. Mengerti kamu? Tapi para perempuan tidak harus terus mengerjakan pekerjaan rumah Romo. Mereka juga butuh pendidikan yang layak Romo. Tidak peduli. Selesaikan dulu sekolahmu dan berhentilah mengajari anak-anak desa itu. Mengerti? Mengerti Romo.
Iki A. A. Iki B. B. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Rizky dan Ricky Iki pesuruh C. ayah Kartini C. datang marah-marah dan mengajak Kartini pulang. Tuan muda, maaf, kami hanya menjalankan perintah dari ayahmu. Ayo cepat pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku belum selesai mengajar mereka semua. Apa perlu kami laporkan ke ayah tuan muda, ha? Ayo cepat pulang. Jangan biarkan Ibu Kartini di sini. Apa Kami ini masih udah? belajar. Kalian pergi sana, dasar anak ngomong bodoh. Apa tuan muda tahu tuan muda telah melanggar peraturan adat ini, ha? Tidak. Ya aku tahu. Aku akan pulang. Tapi dengan syarat kalian semua jangan menyiksa anak-anak ini. Bagus. Terlihat Van den Broek sedang menikmati suasana pagi dan tiba-tiba salah satu prajuritnya menghampiri dan memberikan surat dari Kartini. Indah sekali negeri ini. Kaya rempah-rempahnya. Benar kata pendahulu-pendahuluku, negeri ini sangat strategis. Tapi rakyatnya pada bodoh semua. Hahaha. Mohon maaf, Nyawa. Ada apa? Tapi ini ada kiriman surat dari Raden Putri Ajeng Kartini. Surat? Ini dari Bupati Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Oh, dari putra Bupati Jepara itu yang cantik itu. Iya, Komandan. Yaudah, sana pergi. Siap. Wahai penjajah yang sombong, saya tantang kau beradu ilmu denganku. Apabila saya menang, maka kau harus berjanji padaku bahwa semua wanita di negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila saya kalah, saya rela menjadi istrimu. Mau menantangku kau ya? Iya, aku menantangmu. Aku akan mengajukan sebuah permainan yang akan membuktikan di antara kita siapalah yang akan menang. Baiklah, mulailah. Oke. Bagusan mana, lebih baik mana antara bendera merah putih dan bendera merah putih biru? Hahaha, pertanyaan yang mudah. Ya bendera merah putih lah. Ah, masa? Sebenarnya Anda ini orang Belanda atau bukan sih? Ya iyalah, aku Kolonel Jenderal di sini. Anda tahu tidak? Bendera merah putih itu adalah bendera negara Indonesia. Lalu kenapa? Berarti akulah yang menang di sini. Sudah, sana pergi kamu. Awas kau ya. Sana pergi. Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat bersekolah ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kebetulan tantangan itu berlangsung pada tanggal 21 April. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum lelaki. Pada era modern ini banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang berhasil menggapai cita-cita mereka. Mereka mempunyai profesi yang beraneka ragam, di antaranya polisi, sekretaris, guru, dokter, pebisnis, perawat, dan masih banyak lagi. Sekarang semua orang dapat menikmati pendidikan dan mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan dalam hidup, yang tentunya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.